Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ananda Wisnu Hidayat dari kelas TI 2024C dengan NIM 24051204 Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keamanan data tentang penerapan teknologi keamanan digital. Sebelum masuk ke penerapan teknologinya, kita akan kembali melihat terlebih dahulu apa itu pengertian keamanan digital. Jadi, keamanan digital adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi data, informasi, dan sistem digital dari berbagai ancaman. Keamanan digital bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah, pencucian data, serta penyalahgunaan akun. Teknologi ini diterapkan pada berbagai layanan online seperti email, media sosial, aplikasi pesan instan, dan e-commerce yang menyimpan banyak data pribadi pengguna. Teknologi ini juga mencakup berbagai metode seperti sistem login, enkripsi, hingga verifikasi tambahan agar informasi tetap aman. Nah, tentu dengan diciptakannya keamanan digital, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah keamanan digital bertujuan agar data pribadi pengguna tidak dapat dilihat atau digunakan oleh orang lain tanpa izin. Misalnya data email atau informasi akun. Kedua, dengan adanya sistem keamanan, akun pengguna menjadi lebih sulit untuk diretas karena harus melewati beberapa tahap verifikasi. Lalu keamanan digital memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak lain, sehingga informasi tetap asli dan dapat dipercaya. Lalu ada contoh-contoh teknologi keamanan digital. Nah, di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama ada username dan password. Terus yang kedua ada enkripsi data. Yang ketiga ada one time password atau OTP. Yang keempat ada two factor authentication. Username dan password merupakan sistem keamanan dasar yang digunakan untuk membedakan pengguna satu dengan yang lain. Enkripsi data mengubah data menjadi kode agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain selain sistem yang berwenang. One time password atau OTP adalah kode verifikasi yang hanya dapat digunakan satu kali dan biasanya dikirim melalui SMS atau email. Lalu two-factor authentication adalah sistem keamanan tambahan yang menggabungkan password dengan verifikasi lain seperti OTP atau notifikasi perangkat. Lalu kita akan masuk menuju ke penerapan produk keamanan digital. Produk yang pertama adalah Gmail. Di Gmail terdapat autentikasi dua faktor atau two-factor authentication yang merupakan pengembangan dari verifikasi dua langkah. Sistem ini menggabungkan dua faktor keamanan yang berbeda, yaitu sesuatu yang diketahui pengguna seperti password dan sesuatu yang dimiliki pengguna seperti ponsel atau aplikasi autentikator. Dengan 2FA, meskipun password diketahui oleh pihak lain, akun tetap tidak bisa diakses tanpa faktor keamanan kedua. Lalu ada verifikasi dua langkah, yaitu sistem keamanan tambahan di Gmail yang mengharuskan pengguna melakukan konfirmasi kedua setelah memasukkan password. Konfirmasi ini bisa berupa kode OTP yang dikirim melalui SMS atau notifikasi ke perangkat pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang mencoba login benar-benar pemilik akun, bukan orang lain yang hanya mengetahui password. Lalu ada kunci sandi atau passkey. Kunci sandi atau passkey adalah metode keamanan terbaru yang digunakan Gmail sebagai pengganti password. Passkey memungkinkan pengguna login menggunakan biometrik seperti sidik jari, pemindai wajah, atau kunci keamanan pada perangkat. Sistem ini lebih aman karena tidak menggunakan password yang bisa ditebak atau dicuri melalui phishing. Passkey juga mengurangi resiko lupa password oleh pengguna.
Selain yang tertulis di file presentasi ini, Google juga menerapkan sistem keamanan yang lain seperti kode OTP, lalu ada username dan password, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke berikutnya, Telegram. Telegram menyediakan fitur tambahan berupa pengiriman kode OTP ke email yang telah didaftarkan. Fitur ini berguna jika SMS tidak masuk atau nomor sedang bermasalah. Dengan verifikasi ini, Telegram menambahkan lapisan keamanan ekstra agar akun tidak mudah diambil alih. Lalu sama seperti di Gmail, Telegram juga menyediakan opsi verifikasi 2 langkah yang menambahkan password tambahan selain kode OTP. Artinya, meskipun seseorang berhasil mendapatkan kode OTP akun, tetap tidak bisa diakses tanpa mengetahui password verifikasi 2 langkah yang biasanya berbentuk PIN. Lalu ada kunci sandi atau passkey. Kunci sandi berfungsi sebagai pengaman utama akun Telegram. Password ini diminta setiap kali login di perangkat baru dan tidak dikirim melalui jaringan, sehingga meningkatkan keamanan dari data pengguna. Lalu ada Shopee. Di Shopee memiliki verifikasi login melalui link WhatsApp, di mana metode ini diterapkan dengan mengirimkan link verifikasi ke WhatsApp pengguna. Link ini berfungsi sebagai persetujuan login tambahan. Jika pengguna link tersebut menekan link yang telah dikirim, berarti login dianggap sah. Namun jika pengguna tidak mengenali aktivitas login tersebut, link bisa diabaikan sehingga akun tetap aman. Metode ini efektif karena WhatsApp umumnya terhubung langsung dengan nomor pribadi pengguna. Lalu ada Instagram. Instagram juga memiliki fitur keamanan 2FA yang dimana sistem ini sama, yaitu menggabungkan 2 faktor berbeda. Dianggap lebih aman karena dia menggunakan verifikasi ganda, sehingga keamanan tidak hanya berdasarkan pada password aplikasi saja. Lalu di Instagram juga terdapat peringatan login mencurigakan, sehingga apabila ada aktivitas login yang tidak biasa, Instagram akan mengirimkan notifikasi melalui email atau aplikasi, sehingga pengguna akan diminta untuk mengonfirmasi apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Jika bukan, pengguna dapat langsung mengamankan akun dengan mengganti password. Lalu ada selfie verifikasi. Nah, selfie verifikasi ini adalah metode keamanan tambahan yang digunakan Instagram untuk memastikan identitas pemilik akun. Pengguna diminta untuk merekam video selfie sesuai instruksi sistem. Video ini digunakan untuk mencocokkan wajah pengguna dengan foto profil atau data akun. Fitur ini biasanya muncul ketika akun terdeteksi mengalami aktivitas mencurigakan atau saat proses pemulihan akun. Lalu aplikasi berikutnya adalah Facebook. Di Facebook, apabila pengguna ingin login atau mendaftar, maka mereka akan dikirimkan kode OTP atau one time password, baik melalui email apabila mendaftar menggunakan email atau melalui nomor telepon apabila mendaftar melalui nomor telepon. Berikutnya adalah kunci sandi atau passkey, di mana merupakan metode login modern yang mulai diterapkan Facebook sebagai alternatif password. Dengan passkey, pengguna dapat login menggunakan biometrik seperti sidik jari, lalu pemindai wajah, atau kunci keamanan pada perangkat. Nah, metode ini lebih aman karena tidak menggunakan password yang dapat dicuri melalui phishing atau ditebak oleh pihak lain. Lalu di Facebook, apabila ada aktivitas login yang tidak biasa, maka dia akan dikirimkan notifikasi untuk pengguna agar pengguna bisa mengamankan akun. Facebook juga menerapkan autentifikasi 2 faktor yang merupakan sistem keamanan tambahan yang mengharuskan pengguna melewati 2 tahap verifikasi.
Tahap pertama password, tahap kedua verifikasi atau persetujuan melalui perangkat pengguna. Nah, dengan 2FA, meskipun password diketahui oleh orang lain, akun Facebook tetap tidak bisa diakses tanpa faktor keamanan kedua. Lalu ada WhatsApp. WhatsApp juga menggunakan two-step verification atau PIN. Nah, two-step verification untuk menjadi lapisan keamanan berupa PIN tambahan. Dengan fitur ini, meskipun seseorang berhasil mendapatkan kode OTP, akun tetap tidak bisa diakses tanpa mengetahui PIN tersebut. Lalu WhatsApp juga akan memberikan notifikasi keamanan beritahu pengguna jika kode keamanan kontak berubah. Perubahan ini biasanya terjadi saat pengguna atau kontak mengganti perangkat. Notifikasi ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi tetap aman dan tidak disadap oleh pihak lain. Lalu di WhatsApp juga menggunakan enkripsi end-to-end untuk menjaga pesan dan panggilan pribadi hanya diketahui oleh pemberi pesan dan juga yang dipilih untuk membalas pesan, sehingga tidak ada seorang pun di luar chat, bahkan WhatsApp sendiri bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya, seperti pesan, panggilan suara, foto video dokumen yang dikirim, atau berbagi lokasi dan juga pembaruan status, sehingga hanya sang pemilik nomor dan juga orang yang dipilih pemilik nomor tersebut yang akan mengetahui apa saja yang mereka kirimkan. Berikutnya adalah tentu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif adalah meningkatkan keamanan akun, di mana tentu akun akan memiliki perlindungan berlapis dan juga sulit dibaca, seperti dengan adanya OTP atau verifikasi 2 langkah, kunci sandi, dan autentikasi 2 faktor. Hal ini akan membuat akun jauh lebih sulit diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua adalah mencegah akses dari perangkat tidak sah. Deteksi login baru, kontrol sesi aktif, memungkinkan pengguna memantau perangkat yang sudah login. Jika ada perangkat mencurigakan, pengguna bisa langsung mengakhiri sesi tersebut. Lalu berikutnya adalah perlindungan data dan privasi pengguna. Chat lebih aman, data pengguna terlindungi. Keamanan login yang kuat membantu menjaga privasi percakapan dan data pribadi agar tidak diakses oleh orang lain tanpa izin. Lalu jika ada dampak positif, tentu suatu inovasi akan memiliki dampak negatif walaupun minim. Pertama adalah tentu proses login akan menjadi lebih lama, karena akan memiliki banyak tahap verifikasi dan juga kurang praktis bagi sebagian pengguna. Karena adanya beberapa lapisan keamanan, proses login bisa terasa lebih lama dan kurang praktis, terutama bagi pengguna yang sering berpindah perangkat. Lalu juga ada risiko akun terkunci. Apabila kita lupa password verifikasi 2 langkah atau akses akun terhambat, akun bisa sulit untuk dipulihkan. Lalu ada akun ramah untuk pengguna awam. Pengaturan cukup kompleks, membingungkan pengguna baru. Bagi pengguna yang kurang paham teknologi, pengaturan keamanan seperti verifikasi 2 langkah dan manajemen sesi bisa terasa sangat rumit. Apalagi metode keamanan seperti autentifikasi 2 faktor yang memerlukan aplikasi yang lain tentu membutuhkan pengetahuan lebih lanjut untuk mampu mengimplementasikannya. Selain itu, terdapat juga ketergantungan pada email dan nomor telepon. Jika email tidak aktif atau nomor tidak tersedia, maka akun akan sulit untuk dipulihkan. Proses verifikasi bisa terhambat dan menyulitkan login. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui presentasi yang sangat singkat ini. Kesimpulannya adalah meskipun sistem keamanan seperti aplikasi seperti di Telegram, WhatsApp, Instagram, Shopee dan lain-lain memberikan perlindungan yang sangat kuat, pengguna tetap
perlu memahami cara kerjanya. Agar apa? Agar keamanan tidak justru menjadi hambatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.